Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'd, faya ikhwatul Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, al-qail fi muhkami kitabihi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Sakumaha biasa tugas utama seorang khatib nyaeta wasiat ku takwa. Mari sakitu simkuring umajak ka sadaya jamaah khusus ka diri pribadi, hayu semoga orang sami-sami urang ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan takwa ku bimtitsali awamirillah wa istinabun nawahi, ngalaksanakeun sanes kanten parentah Allah sareng nebihan, sanes kanten laranganan. Jamaah sidang Id rahimakumullah, Idul Adha adalah dua istilah diambil tina bahasa Arab, tina kata id sareng al-adha. Id secara bahasa hartosna kembali, sementara adha artinya pengorbanan. Itu artinya pada hari ini kita semua harus kembali pada semangat perjuangan dan pengorbanan demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Sebagaimana qudwah kita yang telah melaksanakan itu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling tidak ada dua hal yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW sebagai pelestari dari dua syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Anu kahijinya eta khitan. Nabi Ibrahim ketika dapat perintah dari Allah, itu ada di Al-Quran, suruhan untuk melaksanakan khitan. Maka dengan segera beliau melaksanakannya meskipun dengan alat yang tumpul pada saat itu. Itu adalah bukti ketundukan, bukti kepatuhan, bukti pengorbanan, bukti keikhlasan, ketaatan dan ketakwaan beliau kepada Allah untuk tidak menunda-nunda perintah Allah. Yang sampai hari ini syariat itu masih kita berlakukan, karena syariat Nabi Muhammad pun sama mewajibkan untuk kita laki-laki khitan. Yang kedua yang kita peringati hari ini yakni berkurban, di mana pada saat itu beliau berkorban tidak hanya harta, tetapi berkorban nyawa. Meskipun anak yang sangat beliau cintai, yang beliau nantikan kelahirannya selama 86 tahun, karena beliau punya anak sudah sangat tua dan kakek-kakek. Tetapi Nabi Ibrahim atas perintah Allah di Al-Quran lewat mimpinya bahwa beliau harus menyembelih anak tercintanya, maka hal itu pun ia lakukan. Meskipun pada akhirnya
Nabi Ismail digantikan oleh Allah lewat malaikat Jibril dengan seekor kibas atau kambing pada saat itu. Jemaah salat Id rahimakumullah. Pengorbanan Nabi Ibrahim itu Allah catat di Al-Qur'an dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mada tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itulah dialog antara ayah dan anak yang ada di Al-Qur'an yang Allah cantumkan, di mana ketika itu Nabi Ibrahim diceritakan beliau melihat dalam tidurnya atau dalam mimpinya bahwa beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Maka pada saat itu kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail, coba Ismail, bagaimana pendapatmu dengan mimpi ayahanda seperti itu? Maka dengan penuh ketegasan dan lugas jawaban dari seorang anak, seorang yang menjadi nabi juga sama seperti ayahnya Nabi Ismail, beliau menjawab, ya abati, wahai bapakku, ya abah, if'al ma tu'mar, sok lakukeun naon nu diparentahkeun ku Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menjadi panutan kita semua sebagai simbol ketaatan atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kurban itu tidak sekedar diterima oleh Allah sebagai sebuah ketakwaan yang mendatangkan pahala dan ridho Allah, akan tetapi diterima juga oleh orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin di setiap daerah yang kita dapatkan, di mana para fakir miskin mungkin tidak mendapatkan sebuah kegembiraan yang bisa mereka rasakan kecuali hanya 1 tahun 1 kali pada hari ini atau 3 hari setelah ini, yaitu pada hari Raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Hal ini pun tergambar dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, di mana Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabasyiril muhsinin. Di mana daging kurban, darah kurban itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan dari kalian. Karena kita tahu secara zahir, secara kasat mata, kita tidak pernah menyaksikan kita mempersembahkan daging itu atau menyerahkan daging itu kepada Allah. Allah tidak butuh daging kurban. Buat apa? Yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan. Maka kurban adalah simbol ketakwaan. Meskipun sejatinya kurban secara hukum adalah sunnah muakkadah, bukan sebuah kewajiban bagi seorang yang mampu. Tapi jelas dalam hadis-hadis Rasulullah sampaikan, dalam sebuah hadis diriwayatkan juga bahwa kata Umar, selama 10 tahun Rasulullah berada di Madinah pasca hijrah, maka 10 tahun itulah Rasulullah melaksanakan kurban atau penyembelihan hewan. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa melihat bahwa perbuatan baik pasti akan berdampak baik juga kepada pelakunya. Maka dampak baik ini bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Pertama, dampak baik dalam bentuk kebahagiaan dan keselamatan sekarang di dunia. Orang yang berbuat baik kepada orang lain maka akan mendapatkan penghormatan dari orang lain dimanapun berada. Jika ia mengalami musibah, maka orang lain akan ikut berempati kepadanya. Jika musibah itu datang menimpa hartanya, maka orang lain akan merasa sedih dan turut berduka cita.
Imam Asy'arawi mengatakan, kalau bisa melihat sendiri bahwa yang berbagi kenikmatan yang dimiliki, jika tertimpa musibah dari segi materi, maka orang lain akan merasa sedih dan merasa kehilangan. Selain itu, orang lain juga akan mendoakan kebaikan kepadanya. Apabila orang lain mendoakan kebaikan untuknya, maka hendaknya ia mendoakan kembali dengan doa yang lebih baik agar pahala kebaikannya tidak berkurang di akhirat nanti. Sisi yang kedua, kebaikan seseorang di dunia pasti akan mendatangkan kebaikan ataupun pahala nanti di surga atau di akhirat. Dalam kitab Haqaid al-Auliya karya Imam Ibnu Al-Mulaqin, Imam Ali Ibnu Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ada orang yang datang untuk meminta sesuatu kepadanya, maka ia menyambutnya dengan berkata, selamat datang kepada orang yang datang membawa bekalku di akhirat nanti. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, termasuk salah satunya adalah berkurban, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencintai ridho Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Sidang Idul Adha yang berbahagia, ibadah kurban juga adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap tahun dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan dan mengagungkan agama Allah di bumi. Sebagaimana tadi disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Ani bin Umar qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi kulla sanatin. Artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Melaksanakan perintah Allah adalah simbol upaya seseorang hamba untuk menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah. Dalam konteks ibadah kurban, Nabi memberikan ilustrasi bagaimana proses kedekatan hamba dengan Allah melalui sabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Man amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha wa an-nadam la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang nanti pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban. Jamaah rahimakumullah, maka dari Al-Quran, dari hadis yang disampaikan, 3 madhab fikih bersepakat bahwa kita tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban itu, termasuk kulitnya. Sebisa mungkin kulitnya pun bisa dimanfaatkan, tidak boleh dijual. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik mengatakan demikian. Meskipun Imam Abu Hanifah membolehkan untuk menjual kulitnya, tapi itu pun bersifat makruh.
Sidang Idul Adha yang beriman, itulah makna sederhana ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah sampai nanti pada tanggal 13 Zulhijjah. Ada 4 hari untuk kita bisa melaksanakan kurban. Kalau tidak bisa melaksanakan hari ini atau belum terfikirkan hari ini, kita bisa melaksanakan kurban esok hari dan esok harinya lagi, sampai 4 hari ke depan setelah hari ini, sebagaimana sebuah proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dengan penuh ketakwaan, dan proses harmonisasi kita bersama masyarakat sekitar dengan saling berbagi rizki dan peran dalam tatanan hidup yang sosial. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah, sebagaimana kurban artinya adalah dekat, dan seluruh ciptaannya atau manusia serta hewan-hewan yang ada di sekitar kita, makhluk di sekitar kita. Semoga kita juga diberikan kesabaran dan keselamatan dalam mengarungi cobaan yang sama-sama kita hadapi ini. Tentunya kebersamaan adalah kunci bagi umat manusia dalam menghadapi ujian berat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bil islah وحثنا على الصلاة وبين لنا سبل الفلاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين من ظلمات الكفار إسرائيل. اللهم سلمهم والمسلمين واشف مرضاهم واغفر لموتاهم من جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Mushafah